Kembali lagi pada seri psikologi abnormal. Kali ini akan membahas mengenai definisi, gejala, penyebab, serta alternatif terapi dan pengobatan bagi mereka yang mengidap BPD alias Borderline Personality Disorder. Apa itu BPD? Borderline Personality Disorder merupakan jenis personality disorder alias penyimpangan kepribadian yang biasanya ditunjukkan dengan perubahan mood atau mood swing yang sangat cepat dan ekstrim, perilaku yang impulsif, serta umumnya memiliki sejarah pernah menjalin hubungan yang kurang sehat atau tidak stabil dengan orang lain. Penyimpangan ini biasa dibilang serupa dengan bipolar disorder, tetapi memiliki beberapa perbedaan. Gejala-gejala apa saja yang menunjukkan seseorang menderita BPD? Pengidap BPD akan memiliki gejala yang berbeda-beda antara penderitanya, dan biasanya penyimpangan ini akan lebih mungkin ditemukan pada wanita ketimbang laki-laki. Beberapa gejala yang ada pada seseorang penderita BPD adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki pandangan terhadap diri sendiri yang cukup ekstrim, seperti rendahnya tingkat percaya diri dan kurangnya menghargai diri sendiri. Kedua, ketakutan akan kesendirian dan ketakutan akan ditinggal oleh temannya, keluarga, atau seseorang yang dicintai. Ketiga, merasa terisolasi, sering bosan, merasa hampa. Keempat, sulit merasakan empati atas yang dirasakan orang lain. Kelima, memiliki reaksi emosional yang ekstrim apabila ketakutan-ketakutan tersebut terjadi atau dirasakan akan terjadi alias paranoid. Nomor 6, mood yang berubah-ubah setiap waktu dalam rentan yang relatif pendek. Ketujuh, mudah gelisah, khawatir, dan depresi. Kedelapan, mudah membenci dan melakukan sesuatu yang kejam kepada orang lain. Dan yang kesembilan, tidak memiliki rencana hidup yang jelas. Banyak orang mengalami satu atau lebih gejala tersebut sehari-hari. Tetapi yang menderita BPD akan merasakan gejala-gejala tersebut secara konsisten sepanjang hidupnya. Salah satu ironi dari gangguan ini adalah bahwa orang dengan BPD mungkin mendambakan kedekatan dengan orang lain, tetapi respon emosional mereka yang ekstrim dan tidak stabil cenderung menjauhkan orang lain sehingga menyebabkan perasaan terisolasi. Melihat gejala-gejala tersebut, tentunya membuat kita bertanya, kenapa seseorang bisa menderita BPD? Para ahli hingga saat ini belum menemui kata sepakat mengenai penyebab seseorang menderita BPD. Tetapi, ada beberapa kemungkinan yang bisa menyebabkan penyakit kejiwaan ini. Pertama, faktor genetik. Beberapa bukti menunjukkan bahwa BPD dapat disebabkan oleh faktor genetik, di mana kemungkinan besar penderita akan diberikan diagnosis ini jika seseorang dalam keluarganya juga menderitanya. Kedua, faktor trauma dan lingkungan. Pengalaman traumatis di masa lalu, terutama di masa kecil, juga diperkirakan dapat menyebabkan BPD. Beberapa kejadian yang membuat penderita tertekan di masa kecilnya, misalnya seperti kekerasan yang diberikan oleh orang tua mereka, atau kehilangan orang tua, dan pengalaman-pengalaman traumatis lainnya. Bagaimana cara mengobati seseorang yang menderita BPD? Bagi penderita yang mengalami gejala-gejala Borderline Personality Disorder, disarankan untuk segera mengunjungi psikiater untuk berkonsultasi. Beberapa cara yang bisa dilakukan sendiri yang bisa cukup meringankan tekanan yang dirasakan saat gejala BPD muncul adalah sebagai berikut. Saat merasakan emosi yang meledak-ledak, cobalah melakukan hal-hal ini. Pertama, merobek kertas atau surat kabar. Kedua, memukul bantal. Ketiga, melemparkan es batu ke lantai sampai es batu tersebut pecah. Keempat, olahraga. Kelima, mendengarkan musik yang beraliran keras seperti metal atau rock. Keenam, melakukan aktivitas seperti berkebun atau membersihkan rumah. Saat merasa depresi, sedih, kesepian, cobalah lakukan hal-hal ini. Pertama, menonton acara TV favorit sambil mengenakan selimut tebal. Kedua,
menulis perasaan yang sedang dirasakan pada kertas, dan kemudian robek kertas tersebut. Ketiga, mendengarkan musik yang membangkitkan semangat. Saat sedang merasakan panik atau tegang, cobalah melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, meminum dan menikmati secangkir teh atau coklat hangat. Kedua, hirup napas dalam-dalam, kemudian hembuskan sebanyak beberapa kali. Ketiga, mandi atau berendam di air hangat. Dan saat terpikir ingin menyakiti diri sendiri, cobalah lakukan hal-hal berikut. Pertama, oleskan es batu di area tubuh yang ingin kamu sakiti. Kedua, tempelkan lakban atau selotip yang tebal di tangan, kemudian tarik dengan cepat. Ketiga, mandi dengan air dingin. Nah, demikianlah beberapa hal mengenai BPD untuk kamu ketahui. Apabila ada salah seorang dari kerabat atau anggota keluarga yang kamu pikir menderita hal ini, sebaiknya kamu berhati-hati dalam menyikapi atau mengambil tindakan. Dan coba kamu konsultasikan dengan pakar terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Semoga informasi yang ada dalam video ini bermanfaat ya. Apabila ada yang ingin kamu koreksi atau tambahkan, silakan sampaikan di kolom komentar. Sekian, bye-bye.